Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami sedang duduk-duduk bermajlis ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seseorang laki-laki yang sangat bersih, sangat tampan, sangat putih bajunya, menunjukkan bahwa pakaian berwarna putih sangat dianjurkan. Karena Jibril suka menggunakan pakaian putih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka menggunakan pakaian berwarna putih. Kemudian juga sangat hitam rambutnya, menunjukkan bahwa orang yang merupakan jelmaan Jibril ini tidak menutup wajahnya dan kepalanya, karena kalau ditutup tentu tidak akan bisa disifati rambut di kepalanya. Umpamanya dia menggunakan serban, tentu tidak akan bisa disifati, artinya tanpa menggunakan serban. Dan kalau seandainya kemudian Jibril menggunakan serban dan menutup wajahnya, tentu manusia mengira orang itu datang untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia orang asing, tidak ada yang tahu ketika itu. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada yang mengetahui di antara kita siapa orang itu. Sebab kebiasaan para sahabat, apabila ada orang baru yang datang menghadap Rasul, maka pasti akan dikenalkan oleh orang lain dan mengatakan, ini orang baru namanya si Anu, tinggal di mana, pekerjaannya apa, datang kemari untuk apa, pasti ada yang menjelaskan. Tapi satu pun para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kenal orang itu. Bahkan yang mengherankan adalah di mana tidak ada bekas safar sama sekali. Padahal kalau dia seorang musafir, tentu di padang pasir akan berbeda dengan di tempat kita, karena banyak angin yang menghembus, tentu minimalnya akan mengotori rambut dan pakaiannya. Tetapi ini bersih sama sekali, menunjukkan bahwa ini bukan orang biasa. Anehnya adalah ketika kemudian tiba-tiba dia duduk, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Duduk, lututnya berjumpa dengan lutut Nabi, kemudian meletakkan telapak tangannya di kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah orang ini sudah akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang kenal siapa dia. Kemudian bertanya soal Islam, soal iman, soal ihsan, bahkan bertanya soal kiamat dan tanda-tandanya. Yang mengherankan adalah ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal kapan terjadi kiamat, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya lebih paham dibandingkan orang yang ditanya. Dari sini menunjukkan bahwa orang ini bukan sembarang orang, karena Rasul mengatakan seperti itu. Baru kemudian setelah Nabi menjelaskan seluruh pertanyaan yang dilontarkan orang asing ini, dan setiap dijawab dia mengatakan sodakta, 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 kau benar, kau benar, kau benar gitu. Dia yang bertanya, dia pula yang benarkan, seolah-olah ngetes. Tetapi Jibril alaihi salatu wassalam ingin mengajarkan agama kepada para sahabat lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya, Jibril ini berbicara selayaknya orang Badi, orang desa. Karena dia tidak mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abul Qasim, tapi dia menyebut namanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Menyebut namanya langsung. Padahal tidak ada sahabat Nabi yang berani menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam panggilan.
kecuali orang Badui, orang yang tidak berpendidikan. Masalahnya, seluruh pertanyaan Nabi SAW, seluruh pertanyaan orang asing ini semua tertib, berbobot dan berilmu. Itu pula yang mengherankan para sahabat Nabi SAW. Karena para sahabat itu kalau ada orang Badui datang menemui Nabi itu senang. Karena orang Badui itu biasanya aneh-aneh. Apa yang dibicarakan dan ditanyakan kepada Nabi dan mereka mendapatkan pengetahuan. Jibril ingin membuat perhatian manusia supaya apa yang dijelaskan Rasul mereka dengar. Makanya di ujung hadis, ketika Nabi SAW bertanya, tahukah kamu siapa dia? Semua sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Dari sini Rasul mengatakan, sesungguhnya dia Jibril. Atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya singgung di awal bahwa Jibril itu sangat mencintai kita. Dan dia akan mencintai siapapun yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka rela kecintaan Jibril dengan mengerjakan hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah Jibril hanya mendatangi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam saja? Tidak. Bahkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril sudah turun kepada para nabi sebelumnya. Dan itu dinyatakan oleh salah satu kerabat Khadijah namanya Waraqah ibn Naufal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk asli, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia telah melihat Jibril di ufuk yang sangat nyata. Maka Nabi SAW ketakutan ketika itu. Bagaimana tidak, dia belum pernah melihat makhluk sebesar itu memiliki 600 sayap. Tentu Nabi sangat ketakutan. Dia lari menemui Khadijah dengan demam tinggi dan mengatakan, "Dathiruni, dathiruni." Selimuti aku, selimuti aku. Fadaththarahu. Maka Khadijah pun menyelimuti Nabi SAW. Setelah diceritakan apa yang berlaku, maka Khadijah membawa Nabi SAW kepada seorang rahib ahli ibadah yang termasuk kerabatnya, Waraqah ibn Naufal. Kemudian sesampainya di hadapan Waraqah, Rasul menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Waraqah? Sesungguhnya makhluk yang kau temui wahai Muhammad adalah namus. Namus itu makhluk yang bersayap. Dan itu pula yang pernah mendatangi Musa dan Isa. Artinya Jibril datang kepada seluruh para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan risalah. Maryam bintu Imran adalah wanita suci. Sejak kecil Maryam itu terdidik di mihrabnya, tidak pernah keluar kecuali hanya buang hajat saja. Selebihnya dia ruku, dia sujud, dia berzikir dan terus beribadah kepada Allah di mihrabnya sejak kecil sampai dia dewasa. Karena dia mendedikasikan hidupnya hanya untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Suatu ketika Maryam ini keluar untuk buang hajat. Selesai dia buang hajat, dia pun hendak kembali ke mihrabnya di Baitul Maqdis. Tiba-tiba dihadang seorang laki-laki yang sangat tampan sekali. Makanya Allah mengatakan, "Fatamatsala lahu basharan sawiyyan." Maka Jibril membentuk dirinya dengan rupa yang sangat tampan sekali. Yang sangat tampan sekali. Tentu di zaman sekarang kalau ada gadis-gadis gitu kan melihat laki-laki yang sangat tampan sekali. Apalagi dia seorang artis. Wah, mungkin histeris, dia akan memeluknya, berteriak-teriak, gandrung dan begitu seterusnya. Tapi Maryam ini
Bukan wanita-wanita yang suka nongkrong di hadapan televisi nonton sinetron, bukan. Maryam ini bukan wanita yang hidup di jalan-jalan, di mal-mal, tapi dia hidup di tempat ibadah, di mihrab. Sehingga dia mengatakan, ketika ada laki-laki yang menghadangnya, dia mengatakan, a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau seorang yang zahirnya takwa, menunjukkan bahwa Jibril menemui Maryam itu bukan seperti sosok yang menakutkan. Kalau dia mendatangi Maryam dengan sosok yang menakutkan, tentu Maryam akan mengatakan, in kunta syaitan, kan gitu. Kamu ini syaitan, iblis gitu. Tapi Maryam mengatakan, in kunta taqiyya, kalau zahirmu memang orang takwa, maka menyingkirlah dariku. Maka akhirnya barulah kemudian Jibril memberitahu bahwa dia adalah Jibril yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menghabar gembirakan bahwa Allah memerintahkan dia untuk meniupkan roh ke dalam perut Maryam lewat pesaknya, sehingga lahirlah Isa ibnu Maryam yang kelahirannya sejak di perutnya sampai dilahirkannya, sampai dibesarkannya, sampai diangkat ke langit dan akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Jibril akan senantiasa menjaganya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril datang kepada umat sebelum kita. Padahal kita tahu bahwa tugas meniupkan roh itu ada malaikat khusus. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir ketika Rasul menyebutkan tentang sejarah penciptaan manusia, mulai daripada segumpal mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Ketika janin itu sudah berusia 4 bulan, kemudian fa arsalalahu malak, maka akan diutus kepada dia malaikat khusus meniupkan ruh. Jadi tugas meniupkan ruh ada malaikat khusus. Kemudian setelah ditiupkan ruh, maka dicatat rezekinya sekian, amalannya sekian, ajalnya sekian, bahagianya sekian, susahnya sekian, begitu. Sampai akhirnya kemudian janin itu terlahir ke permukaan bumi dan sudah dicatat takdirnya. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniupkan roh kepada Maryam, yang diutus Jibril, bukan malaikat khusus peniup roh. Kenapa demikian? Karena orang yang akan lahir, Isa bin Maryam, ini bukan sembarang orang. Seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, nabi pilihan, ulul azmi, dan sangat dicintai oleh umatnya. Makanya kemudian tugas itu pun diambil alih oleh Jibril, malaikat yang sangat mulia, untuk meniupkan ruh orang yang paling mulia di zaman itu, Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Jibril itu apabila menemui para nabi, bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dalam bentuk yang menakutkan, tidak pernah. Pasti dalam bentuk yang sangat-sangat tampan. Maka kita lihat ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ngobrol bahasa kitanya dengan seorang sahabat yang disangka sahabat Nabi, namanya Dihyatul Kalbi. Dihya ini anak muda yang sangat tampan di zaman itu. Sangat-sangat tampan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasul, inni ra'aituka ma'a Dihya." Rasul, tadi aku melihat engkau sedang bicara dengan Dihya. Apa yang kau bicarakan? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasul, ya Aisyah, hal ra'aitahu, apakah engkau melihatnya?" Maksudnya melihat Dihya dengan kedua mata. Aisyah mengatakan, "Ya, aku melihat engkau berdiri bersama Dihya." Kata Nabi SAW, dia bukan Dihya, dia adalah Jibril.
yang datang kepadaku dalam bentuk dihyatul kalbi. Dan ingat Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya yang melihat malaikat dalam bentuk dihya. Mungkin para sahabat Rasul dalam hadis Umar yang di awal tadi banyak melihat Jibril dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan, tapi wanita cuma Aisyah saja yang melihat Jibril dalam bentuk seseorang yang mendatangi Nabi SAW. Maka akibatnya kata Nabi SAW, wahai Aisyah, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayat. Maka apa yang disabdakan Nabi SAW menjadi sebuah kenyataan. Aisyah radhiyallahu anha mengalami kebutaan di saat tuanya, ketika kedua matanya sudah tidak bisa melihat. Dia pun tatalammas sadaqah, mencari-cari barang untuk disedekahkan. Jadi kalau dia meraba barang yang berharga, dia panggil pembantunya, tolong sedekahkan ini kepada fuqara wal masakin. Dapat lagi barang, tolong sedekahkan ini kepada fuqara wal masakin. Dapat lagi barang sampai akhirnya satu isi rumah habis disedekahkan. Sehingga pembantunya mengatakan, wahai ummul mukminin, tidak ada lagi barang yang akan kita sedekahkan, sudah habis semuanya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jibril juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan sebuah kaum. Ketika kaum Lut atau dikenal dengan Sodom melakukan fahisyah yang belum pernah dilakukan umat sebelum, dan akan menjadi tata cara yang buruk bagi umat setelahnya, di mana mereka melakukan ya'tunar rijal, mereka mendatangi laki-laki dan mereka enggan untuk berhubungan dengan perempuan, menyalahi fitrah, suka laki-laki, homoseksual. Nabi Lut alaihi salatu wasallam berusaha untuk mendakwai mereka, bahkan menawarkan putri-putrinya, tetapi mereka menolaknya. Dan itulah sejarah homoseksual pertama di dunia, kaum Lut. Maka ketika merajalela fahisyah, keburukan di tengah-tengah kaum Lut, maka Allah Subhanahu wa taala murka dan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengadab mereka. Maka diutuslah Jibril, Mikail, dan juga Malakul Maut, menjelma sebagai manusia biasa, manusia yang sangat tampan sekali. Yang sebelumnya Allah mengutus 3 malaikat ini untuk menemui Ibrahim alaihi salatu wassalam dan menghabar gembirakan akan kelahiran Ishak dan juga keturunannya Ya'qub alaihi salatu wassalam. Setelah menghabar gembirakan kepada Ibrahim, maka bergeraklah orang-orang ini menuju negeri Sodom. Ketika itu mereka dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan. Dan kita tahu istrinya Lut adalah pengkhianat bagi suaminya. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'atahu. Dan Allah memberikan permisalan bagi orang-orang kafir, 2 istri yang kafir yang berkhianat kepada suaminya. Istri Nuh dan juga istri Lut. Itu para pengkhianat. Tentu yang dimaksud pengkhianat di sini bukan berarti istri keduanya selingkuh, tidak. Hasya wa kalla, tentu jauh. Bukan itu artinya. Pengkhianatan istri keduanya kalau istrinya Nuh itu berkhianat karena ikut menjelek-jelekan suaminya. Jadi kalau suaminya mendapatkan wahyu, maka kaumnya mengatakan gila, istrinya pun ikut mengatakan gila. Tapi berbeda dengan istrinya Lut. Ketika kedatangan malaikat yang berbentuk sangat tampan itu, maka dia melaporkan kepada para preman pasar, tentunya untuk mendapatkan imbalan bahwa di rumahnya ada tamu laki-laki ganteng-ganteng, datang saja sana. Dikeruduklah rumah Lut oleh preman-preman pasar itu untuk memperkosa laki-laki. Mereka tidak tahu ini para malaikat yang Allah utus untuk mengadab mereka. Maka setelah tiba waktunya Jibril keluar, tiba-tiba berubah menjadi bentuk asli makhluk yang sangat besar, memiliki 600 sayap
ditancapkan satu sayap ke negeri Sodom. Setelah tentunya memerintahkan Lut dan putri-putri yang beriman untuk pergi dari negeri itu. Diangkat negeri itu oleh satu sayap Jibril ke langit beserta orang-orang yang ada di atasnya. Kemudian dihujani meteor sampai semua mati bergelimpangan. Kemudian dihempaskan kembali negeri itu ke bumi, sehingga akhirnya sekarang kita lihat sisa-sisanya disebut dengan laut mati. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, itulah Jibril alaihi salatu wassalam. Terkadang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengadab sebuah kaum. Terkadang memekikkan suara sehingga melumpuhkan orang-orang yang ada di kampung tersebut apabila kampung tersebut menyelisih Allah dan Rasulnya. Kemudian juga kekhususan malaikat Jibril tentunya adalah menyampaikan risalah Allah. Bahkan tugas-tugas para malaikat yang memimpin mereka adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis, apabila Allah subhanahu wa ta'ala hendak menurunkan wahyu, maka akan terdengar seperti gemerincing suara besi yang dipukul-pukulkan di atas batu. Suara itu memekikkan, sehingga seluruh malaikat yang ada di langit akan pingsan. Maka setelah pingsan itulah pertama kali yang siuman adalah Jibril. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan kepada Jibril tugas-tugas yang akan dilakukan para malaikatnya. Maka setelah itu selesailah perintah Allah. Dari sinilah kemudian para malaikat pun siuman. Mereka pun mendatangi Jibril dan mengatakan, "Madza qala Rabbuna ya Jibril?" Apa yang diperintahkan Rabb kami kepada kami wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Al-haq, kebenaran." Maka disinilah mulai Jibril membagi-bagikan tugas, kamu menurunkan hujan, kamu menumbuhkan tanaman, kamu mengirim azab, kamu begini. Dan itu ditaati. Makanya Allah mengatakan muta'un thamma amin. Jibril itu ditaati seluruh malaikat. Dan dia malaikat yang sangat-sangat amanah. Dzi quwwah, memiliki kekuatan, inda dzil arsy makin, di sisi pemilik arsy yang sangat tangguh dan kokoh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bukan hanya itu saja. Bukan hanya menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul, tetapi juga murajaah, mengulang-ulang wahyu yang diturunkan. Dan itu dikisahkan oleh Nabi SAW apabila datang di bulan Ramadan. Maka Jibril datang menemui Nabi SAW, kemudian tadarus Al-Quran. Bahkan Ramadan di akhir sebelum wafatnya Nabi SAW sampai turun 2 kali. Jibril tadarus bersama Nabi SAW. Boleh jadi kata para ulama, disinilah Al-Quran tersusun. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu, kalau kita melihat tartib dari nuzulnya, turunnya Al-Quran itu, tentu surat yang pertama turunlah surah Iqra, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhiril ayat. Kemudian yang kedua surah Al-Mudaththir. Tapi kenapa pula kalau Anda membuka mushaf Al-Quran yang ma'ruf di tangan-tangan kita, justru surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, An-Nisa, dan begitu seterusnya. Harusnya kan Al-Fatihah dulu, kemudian Iqra, kemudian Mudaththir gitu ya. Boleh jadi tersusunnya Al-Quran yang kita hari ini baca itu ketika Jibril menemui Nabi SAW di bulan Ramadan. Sudah Al-Quran tersusun, suratnya tersusun rapi sampai hari ini kita baca, dimulai daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan begitu seterusnya sampai diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi Jibril itu juga tadarus bersama Nabi SAW setiap bulan Ramadan. Ya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun Jibril pada hari kiamat, maka dijelaskan dalam beberapa tafsir, diantaranya tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan segala sesuatu yang ada di alam semesta, illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Kata ahli tafsir, yang dikecualikan adalah
Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Ketika betul-betul Allah Subhanahu wa taala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, betul Allah goncangkan alam semesta ini. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus. Ketika Allah terbangkan gunung-gunung seperti kapas. Idza sama'u fatar, ketika Allah pecahkan bumi. Wa idzal kawakibun tasarat, ketika Allah jatuh-jatuhkan bintang. Wa idzal biharu fujirat, ketika Allah luapkan air lautan ke daratan. Maka ketika itulah kiamat besar ditegakkan. Tidak ada satupun kecuali dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Maka ketika Allah sudah hancurkan bumi dan Allah wafatkan seluruh manusia, bahkan alam jin, bahkan alam malaikat, maka ketika itu Allah memanggil malakul maut dan mengatakan, man baki, siapa yang tersisa wahai malakul maut? Maka malakul maut mengatakan Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau begitu cabutlah nyawa-nyawa mereka. Maka malakul maut pun kemudian mendatangi Jibril dan mencabut nyawa Jibril. Kemudian mendatangi Israfil dan juga Mikail dan dia cabut kedua nyawa malaikat itu. Ketika sudah tidak ada lagi yang hidup kecuali dirinya sendiri malakul maut, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kembali, man baki, siapa yang tersisa? Maka malakul maut mengatakan, tidak ada ya Rabb illa abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir. Maka Allah mengatakan, kalau begitu matilah kamu, meninggallah kamu. Maka malakul maut pun kemudian meninggal, sehingga Allah katakan, kullu man 'alaiha fan, semua alam semesta ini hancur, makhluk hancur, tidak ada manusia yang hidup, tidak ada jin yang hidup, bahkan tidak ada malaikat yang hidup, satu pun tidak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil di alam semesta ini dan mengatakan, limanil mulkul yaum, kalian sudah tahu sekarang milik siapa kekuasaan ini? Tidak ada yang jawab, karena tidak ada orang, tidak ada jin, tidak ada malaikat. Limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Maka karena tidak ada yang menjawab, Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan ini adalah milik yang satu, al-wahid, al-qahar, yang maha perkasa, Allah Jalla Jalaluhu. Itulah Jibril pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita cerita alam malaikat tentu sangat panjang sekali. Dan kita khususkan di pagi hari ini hanya bercerita tentang Jibril alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, kita akan buka tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Bapak-bapak silahkan. Kami tunggu pertanyaannya dan kita beri sesaat. Silahkan. Ada yang bertanya? Ya. Boleh bacakan. Saya pernah membaca, kalau tidak salah, salah satu gelaran malaikat Jibril yaitu Iya. Iya. Alhamdulillah.
Kita tahu bahwa makhluk yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk itu memiliki keistimewaan. Seperti umpamanya Baitullah, rumah Allah, ataupun naqatullah, untanya Allah, mukjizat Nabi Saleh. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu berarti yang disandarkan itu sesuatu yang sangat istimewa, termasuk juga Jibril. Makanya Allah mengatakan fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala lahu basharan sawiyya. Maka kami utus kepada Maryam itu ruhana, ruh kami. Jadi ruh itu artinya Jibril disandarkan kepada kami Allah. Jadi Jibril itu disandarkan kepada Allah ruhana, ruh kami. Maksudnya Jibril alaihi salatu wassalam. Menunjukkan bahwa Jibril itu memiliki keistimewaan dibandingkan para malaikat yang lainnya. Atau contoh yang lainnya, terkadang Allah sendirikan Jibril pelafatannya dibandingkan para malaikat. Seperti Allah mengatakan tanazzalul malaikah warruh. Allah turunkan para malaikat dan ruh. Lah Jibril ini bagian daripada malaikat. Kenapa pula kemudian dipisahkan dengan kalimat ruh? Ya, fatamatsala lahu basyaran sawiyya, kemudian ketika berjumpa dengan Maryam pun dia menyerupai laki-laki yang tampan. Jadi terpisahnya Jibril dari para malaikat dalam surah Al-Qadar, kemudian juga disandarkannya kalimat ruh kepada Allah Azza wa Jalla dalam surah Maryam. Ya. Maka menunjukkan bahwa Jibril itu memiliki keistimewaan. Maka disebut Ruhul Qudus. Ya. Ruh yang disandarkan kepada Kudus, kepada kebersihan, kesucian. Ruh yang bersih, Kudus itu artinya. Dan itu bagian daripada sebutan bagi malaikat Jibril, sebagaimana yang antum tanyakan tadi. Wallahu a'lam. Yang lain? Ada? Boleh? Ya. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah saya sebutkan. Walaupun Jibril sudah tidak ada lagi tugas utamanya menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhirul anbiya wal mursalin, sebagaimana sabdanya juga la nabiyya ba'di, dalam hadis Bukhari, tidak ada nabi setelahku. Bukan berarti kemudian Jibril bahasa kitanya jadi nganggur gitu. Tidak, banyak tugas yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril. Salah satunya adalah setiap bulan Ramadan, maka Jibril ikut turun bersama para malaikat, memimpin malaikat. Memimpin para malaikat untuk memberikan, menebarkan rahmat, ketenangan di malam Lailatul Qadar. Jadi masih ada tugas. Masih ada tugas. Ya. Bahkan sekali lagi Jibril bukan hanya tugasnya menurunkan wahyu saja, terkadang ada tugas-tugas yang lainnya. Saya contohkan di zaman Rasul dalam perang Badar. Dalam perang Badar, kita tahu bahwa jumlah kaum muslimin itu cuma sedikit, 314 orang saja, melawan 1000 lebih kaum musyrikin. Tapi kualitas itu bukan ada pada kuantitas. Kualitas itu ada pada keimanan. Sedikit berkualitas lebih baik dibandingkan banyak tapi tidak berkualitas. Makanya Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah. Lah, Nabi karena itu perang perdana wajar mengalami kekhawatiran, dia manusia, bukan malaikat.
Nabi pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta pertolongan. Bahkan salah satu doanya Rasul sampai mengatakan, intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang kecil ini, tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu di permukaan bumi ini. Maka saat perang itu tiba-tiba muncul para malaikat. Malaikat yang banyak, bahkan jumlahnya sampai bi khamsati alafin minal malaikat. Disebutkan dalam surah Al-Anfal sampai 5.000 malaikat. Dipimpin langsung oleh Jibril. Bahkan Jibril mengatakan, Kaidum haizum. Kaidum haizum. Ya, dengan pakaian yang putih, dengan pedang yang terhunus, dengan kuda yang putih, ikut membela Nabi SAW dan kaum muslim. Walaupun di mata kaum muslimin tidak terlihat, tapi di mata orang kafir malaikat terlihat dalam perang itu. Sehingga mereka membuat ketakutan yang luar biasa. Sebagian mereka terbunuh dan sebagian mereka tunggang langgang lari kucar kacir, lari dari pertempuran. Jadi Jibril juga memimpin perang dalam perang Badar gitu, memimpin kaum malaikat untuk membantu Nabi SAW. Jadi tugas malaikat Jibril juga bukan hanya memberikan wahyu, tapi banyak. Ya. Salah satunya tadi menyampaikan perintah Allah kepada para malaikat yang lainnya. Ya. Jadi dan itu sampai hari ini para malaikat kan masih bekerja untuk Allah Azza wa Jalla, menurunkan wahyu, menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, terkadang mengirim azab, banjir dan yang lainnya gitu ya. Maka perintah itu yang pertama disampaikan kepada Jibril, dari Jibril inilah kemudian disampaikan kepada para malaikat yang lainnya. Dan Jibril sangat ditaati oleh seluruh malaikat, muta', ya, sangat ditaati. Muta'in sam'amin. Disebutkan dalam Quran seperti itu. Muta'in sam'amin. Dia ditaati seluruh malaikat dan dia adalah orang yang atau malaikat yang sangat amanah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala.